Kembali lagi di channel YouTube saya di video kedua hari ini, dimana sesuai dengan janji saya akan terus membagi pengalaman saya, bagaimana saya bisa mengatasi penyakit asam lambung yang saya alami sekitar 3 tahun lebih. Oke teman-teman, tapi sebelum video ini saya lanjutkan, saya minta teman-teman subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke, saya tunggu. Oke, kita akan masuk dengan apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang bagaimana cara saya mengatasi gangguan kecemasan dan GERD juga anxiety yang saya alami. Yang pertama adalah bagaimana saya mengatasi pusing yang datang secara tiba-tiba. Pusing itu tidak karena kita kenapa-kenapa, bukan karena kita naik mobil atau bukan karena kita lari-larian atau apa, cuman tiba-tiba pusing aja begitu. Tiba-tiba kita pusing sementara kita menulis atau sementara kita ngobrol atau sementara kita apa, tiba-tiba kita merasa pusing begitu. Dan bertahun-tahun yang kemarin kalau saya mengalami itu, saya langsung rebahan, dan ternyata itu bukan jalan keluar yang benar teman-teman. Dan akhirnya saya mencoba, kalau seandainya saya merasa pusing yang datang tiba-tiba itu, saya tetap dengan apa yang saya lakukan pas saya pusing itu. Kalau seandainya saya pusingnya pas saya menulis, ya udah saya terus saja menulis begitu. Saya tidak mau berhenti, saya masa bodoh saja, karena saya sudah sering mengalami itu. Dan mungkin bisa dicoba teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya kadang merasa seperti itu karena asam lambung, coba saja seperti itu. Karena pusing itu biasanya akan menimbulkan gejala-gejala lainnya seperti jantung berdebar-debar dan nafas yang sesak begitu, dada kita sakit begitu. Tapi kalau seandainya kita teruskan apa yang kita lakukan pada saat itu, kita tidak fokus dengan pusing yang kita rasa itu, lama kelamaan itu akan redah dengan sendirinya. Tanpa kita sadari itu akan redah dengan sendirinya. Walaupun kadang ada yang lama, kadang-kadang ada yang sebentar saja, tapi itu akan reda dengan sendirinya. Begitu pengalaman saya teman-teman. Sekali lagi, di sini saya bukan pakar kesehatan, saya bukan dokter atau bukan medis begitu. Saya di sini hanya membagikan pengalaman saya saja, bukan pengalaman orang lain, tapi pengalaman saya yang saya bagi. Dan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa mengikuti apa yang saya lakukan ketika saya mengalami itu. Yang kedua, bagaimana cara saya untuk mengatasi asam lambung atau GERD itu, dengan tidak telat makan dan sering makan dan sedikit makan. Jadi teman-teman usahakan teman-teman itu tidak telat makan. Maksudnya jangan telat makan ini juga nanti akan menimbulkan ketakutan lain, kecemasan lain. Kalau seandainya kita telat makan, kita akan saya telat makan ini, jangan-jangan nanti sebentar saya begini, nanti saya pusing, nanti apa. Jangan seperti itu teman-teman, santai saja. Kalau seandainya kita lihat kita telat makan, ya udah kita cari makan. Dan paling bagus kita makan nasi putih. Atau kalau seandainya kita belum ketemu dengan nasi putih, usahakan kita ketemu dengan air putih dulu. Lebih bagus kalau air putih hangat begitu. Kemudian usahakan kita sering-sering makan, tapi jangan sampai kenyang makannya. Kita sering-sering makan tapi sedikit makannya.
usahakan kalau umpama normalnya itu makan 3 kali sehari. Jadi makanan kita yang 3 kali sehari itu kita bagi sampai 7-8 kali dalam sehari begitu. Porsinya banyaknya sama seperti itu, cuma di porsi kecil-kecil begitu, dan sampai 8 porsi begitu, yang tadinya 3 porsi dibagi jadi 8 porsi begitu kira-kira. Jadi makan bukan makan sampai kenyang, tapi makannya sedikit-sedikit saja, tapi sesering mungkin kita makan. Kemudian minum air putih sesering mungkin. Ketika kita, walaupun di situ kita tidak merasa apa-apa, tapi kita usahakan kita minum air putih banyak, sesering minum air putih. Karena air putih itu bisa menetralisir itu asam lambung. Jadi ketika saya kemarin mengalami asam lambung itu, saya sering minum air putih, dan lebih bagus lagi air putih hangat. Saya bangun pagi-pagi itu langsung 1 gelas air putih hangat saya minum sebelum apa-apa masuk ke dalam perut saya. Yang berikutnya, jangan terlalu banyak rebahan, jangan terlalu banyak tiduran. Kadang kita kalau merasa pusing, kita langsung cari tempat tidur atau dimanapun kita rebahan begitu, teman-teman. Oke lah, tidak apa-apa untuk menenangkan diri, tapi usahakan jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama kita rebahan, kita akan menikmati pusingnya itu terlalu lama, dan pikiran kita pasti kemana-mana. Nanti kita pikir, aduh kenapa ini, kenapa saya pusing, kenapa begini, dan pusingnya itu akan bertambah, bukannya berkurang, malah akan bertambah. Jadi sebisanya rebahan sebentar, terus lakukan lagi aktivitas apa yang kamu lakukan pada saat itu. Tidak perlu terlalu lama untuk rebahan. Apalagi kalau seandainya kita selesai makan karena kita mungkin rasa pusing atau apa, kita langsung rebahan. Itu sama sekali salah, teman-teman, karena rebahan itu akan membuat jalan asam lambung itu malah leluasa untuk naik. Begitu yang saya rasa, teman-teman. Dan juga jangan terlalu lebay. Di sini jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Saya kenapa saya begini, kenapa saya begitu, jangan-jangan saya begini, jangan-jangan saya begitu, terus tidak bisa lihat apa begitu, tidak bisa dengar apa begitu, sudah kemungkinan saya ada lihat teman saja ngobrol, mungkin saya yang diceritakan ini. Jangan seperti itu, teman-teman. Jangan terlalu mengasihani diri sendiri. Anggap saja kita ini orang normal, anggap saja kita tidak ada apa-apanya, karena memang asam lambung itu akan parah ketika kita banyak berpikir tentang apa yang kita alami, tentang penyakit itu akan memperparah saja, teman-teman. Dan berikut yang saya lakukan biasa, kalau kemarin saya bersikap untuk bodoh amat begitu, bersikap masa bodoh begitu. Kalau seandainya pas kita merasa pusing atau apa, masa bodoh, kemarin juga saya pusing, kemarin saya rasa mau jatuh tapi tidak pernah juga jatuh. Sejak dari tahun 2018 saya merasa mau jatuh, saya merasa mau pingsan, tapi akhirnya saya sampai sekarang tidak pernah pingsan juga, tidak pernah jatuh juga, maupun di tempat keramaian atau di mana-mana pun tidak pernah. Dan itu yang saya pikirkan kembali, kalau seandainya saya rasa pusing, masa bodoh, saya langsung terus saja beraktivitas, karena sudah sering sekali saya merasa seperti itu, dan sampai sekarang ini masih berdiri, masih bisa ada sampai sekarang ini. Yang berikut itu sugestikan hasil akhir dengan apa yang kita lakukan, yang akan kita lakukan. Seandainya kita mau perjalanan jauh, teman-teman, kita mau ke mana, mau ke kota ini barangkali, jangan kita pikir, aduh nanti di perjalanan saya nanti bagaimana, saya nanti pusing bagaimana, nanti saya begini bagaimana.
usahakan kita jangan berpikir begitu, malah kita harus berpikir hasil akhirnya saya akan sampai di kota ini dengan selamat, dengan tidak mengalami apa-apa di jalan, saya tidak akan pusing dan saya akan baik-baik saja sampai di tujuan saya. Seperti itu yang harus kita pikirkan teman-teman, harus kita sugesti diri sendiri. Dan berikut jangan juga kita lupa, mungkin ini yang nomor satunya, kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mengkoreksi diri. Kemungkinan masih banyak yang salah yang kita lakukan, yang salah di mata Tuhan. Kita harus memperbaiki diri. Itu hal yang utama teman-teman, itu hal yang paling utama sebenarnya, dan itu memang yang saya lakukan di saat-saat saya mengalami sakit penyakit ini. Itu yang nomor satu saya lakukan. Jadi saya di sini membagikan pengalaman teman-teman. Saya bukan pakarnya penyakit ini, tapi saya hanya membagikan pengalaman saya. Kemudian kita coba buat rencana-rencana ke depan, dan kita harus bersemangat untuk itu. Maksudnya begini teman-teman, jangan kita terpuruk dengan itu, jangan kita terlalu menikmati sakitnya itu tuh teman-teman. Jadi kita harus punya rencana-rencana ke depan. Misalnya nanti bulan depan saya mau ke sini, atau bulan ini saya mau ke sini, atau besok lusa saya mau buat ini atau mau buat itu. Kita harus berpikir seperti itu, berpikir positif, dan kita harus bersemangat untuk itu. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk hal yang akan kita lakukan itu. Jadi kita harus sehat, kita harus semangat. Jangan terpuruk dengan apa yang kita rasa, karena semuanya itu hanya ada di sini teman-teman. Kita hanya memikirkan apa yang belum pernah terjadi, yang belum terjadi. Kita berpikir kita akan jatuh sebentar, kita akan pingsan begini, padahal itu sama sekali belum terjadi. Jadi kita hanya memikirkan apa yang belum terjadi. Kemudian yang saya lakukan dulu itu, saya makan makanan yang dianjurkan. Maksudnya kalau seandainya kita ke dokter, kita kan ada dianjurkan harus makan ini, jangan makan itu. Kita harus ikuti itu. Nanti dibilang jangan makan ini dulu, jangan makan pedis, jangan dulu makan pedis, jangan makan santan, jangan dulu dimakan santan, begitu. Banyak itu pantangan-pantangan kalau makanan. Nanti di video-video berikutnya saya akan bagi itu makanan apa saja yang tidak boleh dimakan oleh penderita asam lambung, dan makanan apa saja yang boleh dimakan. Dan itu yang saya alami, bukan yang ada di rekomendasi atau apa-apa. Itu yang pengalaman saya saja, itu yang saya bagi teman-teman. Karena kebanyakan kan kadang di YouTube sendiri saja ada yang seperti itu, tapi makanan seperti kita harus makan yogurt begitu, sedangkan belum tentu semua orang bisa membeli yogurt itu. Jadi termasuk saya teman-teman. Jadi yang saya bagi di sini adalah yang menjadi pengalaman saya kemarin. Sampai sekarang saya, puji Tuhan, saya baik-baik saja. Sekarang saya jauh lebih baik sekarang teman-teman. Karena apa yang saya jelaskan sebelumnya itu semua yang saya kerjakan, yang saya alami, yang saya bikin selama saya mengalami sakit itu teman-teman. Jadi nanti di video-video saya berikutnya saya akan membagi pengalaman saya tentang makanan apa yang saya makan sewaktu saya sakit, dan makanan apa yang saya makan untuk menjaga supaya asam lambung itu tidak kambuh teman-teman. Oke, sekali lagi teman-teman, saya mohon teman-teman klik tombol subscribe dan share kalau seandainya video ini bermanfaat, teman-teman rasa bermanfaat. Share ke media sosial teman-teman, agar apa yang teman-teman tahu, teman-teman yang ada di sosial media, teman-teman juga tahu semuanya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Oke, dadah.